بسم الله الرحمن الرحيم فاتنا الله رب الذنوب ويستر العيوب ويصلح أمور المسلمين ويكفينا وإياكم شر الطاغين وشر الباغين وشر الحاسدين شر المستكبرين يرحم المسلمين ويفرج على المسلمين أن يوفقنا لما يحب ويرضى يختم لنا بالحسنى ويجعلنا وإياكم في مستقر رحمته مع الغرب والعافية على ما نوى أصلافنا الصالحون وعلى ما نوينا بهذه الجلسة لا من هو جميع مشايخنا معلمينا على من هو مؤلف هذا الكتاب لا من هو سيد الوالد من هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شهدنا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين وإياك نعبد وإياك نستعين على الله آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به بعلومه بعلوم شيخنا بعلومكم في دارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نذرت أن أعتكف في هذا المسجد ما دمت فيه sahaja aku bernazar i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bijahil nabi wal ali wa sahbi amma ba'du. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma semalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Abdullah bin Abbas ujar Nabi Muhammad yadfa'allahu ta'ala al-bala'a an ummati biman shalla man la yusalli dengan berkat orang yang sembahyang maka Allah akan menolakkan bala bagi orang yang ada sembahyang. Jadi orang yang ada sembahyang dapat keamanan juga dari Allah berkat orang yang sembahyang. Itu satu. Andai mereka sepakat kada sembahyangan sekampungan man nadarahumullah tarfata'in maka sekampungan itu kada disayangi oleh Allah. Mungkin aja juga kita berataan disayangi Allah, disayangi Tuhan berkat orang lain. Di daerah kita, di kampung kita, di RP kita, mungkin ada orang tua nang kada banyak tingkah, nang dalam keseharian hidup sidin itu kada banyak kelakuan nang macam-macam, boleh dikatakan kada bermaksiat. Di tengah malam orang gorengan sidin bangun, lalu sidin mengangkat tangan, Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad. Bibir orang tua tuh berdoa, ya Allah kasih sayangi umat Nabi Muhammad. Mungkin gara-gara sidin itu, bukan gara-gara doa kita yang panjang banget, bukan gara-gara doa bersama kita, bukan gara-gara amal baik kita. Mungkin Allah sayangi kita berkat orang lain. Orang ada karena banyak tingkah tuh biasanya. Apa ujar Nabi? Laula syaykhun
laula syuyukhun rukka, kalau bukan karena orang-orang tua, orang-orang nang jompo, orang-orang nang kai-kai ini nang lanjut usia, nang toha bangka gitu nah, rukka, mereka masih rukuk sholat di tengah malam. Menurang anu uyo kurang tupak nang kebanyakannya. Wasyababin khusya', para pemuda yang di usia-usia masih bergejolaknya nafsu dan syahwat, mereka sanggup menahan itu dan mereka hidup dalam kekhusyuan dalam ibadah. Waradhi'in rudda', dan berkat kakanakan nang masih halus-halus, nang masih disusuani oleh mama-mamanya. Berkat itu mungkin Allah tahan siksa, Allah tahan azab, Allah tahan bala dari tempat kita. Bahkan ada riwayat satu majelis kebaikan membandingi 70 tempat kemaksiatan. Jadi banyak-banyak ulah majelis maulid, majelis burdah, majelis yasinan, majelis taklim, majelis apa lagi, apalah nang baik-baik, intinya berkumpulan di situ sehingga dipandang oleh Allah sebagai amal baik, dan mudah-mudahan dengan itu Allah tahan bala dan musibah di tempat kita, khususnya di daerah kita. Ini berdasarkan hadis Nabi, yadfa'allahu ta'ala al-bala an ummati biman shalla amman la yusalli. Dan kayak itu seterusnya. Allah menahan balanya, menahan daripada ujian dan cobaan bagi orang-orang yang meninggalkan zakat berkat orang yang berzakat. Berkat ada orang yang mau Jumatan, Allah pun menahan bala daripada orang-orang yang kada Jumatan. Intinya kayak itulah barataan. Mungkin kita diselamatkan dari musibah ini berkat orang lain yang berbuat baik. Ada tahu kita. Mungkin juga orang lain diselamatkan oleh Allah berkat kebaikan yang kita gawi, bisa juga. Ini kita berkumpul di masjid, kita maulah majelis di masjid, lalu kita berkumpul di sini dalam rangka taat kepada Allah, dan ini salah satu sebab diselamatkannya orang-orang lain selain kita. Dan itu barataan. Makanya disuruh barataan berbuat baik. Nang sana berbuat baik, nang di sini nang lagi kada baik, ini aman dapatnya orang itu. Kayak itulah seterusnya. Dan diceritakan anna Fudail bin Iyad rahmatullah alaih kana min qutta'it tariq. Ini kisah hubungan lawan hadis nang tadi. Sidin ini dapat kasih sayang Allah ya berkat orang lain juga, berkat kebaikan orang. Anna Fudail bin Iyad, sesungguhnya seseorang yang bernama Fudail bin Iyad rahmatullah alaih. Ini kada asing ngarannya ya, Fudail. Bisa Fudail. Ada juga ngaran orang itu Fadil. Ada juga Fadil, ada juga Fadil, ada juga Fadilah, ada juga Fadl, ada juga Fudail, sama aja. Ada juga Fadli, sama. Tulisannya kayak itu aja. Hadaf Imam Fudail bin Iyad rahmatullah alaih, semoga Allah merahmati beliau, kan min quta'it tariq. Dulu beliau ini adalah perampok. Ini rancak kita dengar sudah kisah beliau. Wa kana yakhruju ila nahiyatin marrah wa ila nahiyatin marratan ukhra. Beliau ini gawiannya mondar-mandir, nyari lokasi strategis di mana pacang
kawa merampok. Kawanya merampok lagi kan Fudail bin Iyad. Jadi jadi guru dahulu. Lusus, awwaluhu lusus wa akhiruhu fusus. Awalnya adalah maling. Dulu maling. Lusus itu maling dan sekarang khusus hamba Allah yang spesial di mata Allah. Jadi wali. Dahulu maling, dahulu perampok. Wah ini jadi guru daripada para ulama di zaman beliau. Dahulunya perampok, dahulu bahari perampok. Sudah tua, jadi guru besar para kiai di zamannya. Kan aneh kan? Sangka kayak itu. Kehidupan orang kita kada tahu. Dahulu baik, di akhir kada baik. Naudzubillah. Awal baik, akhir kada baik. Ada juga awal kada baik, di akhir baik. Husnul khatimah. Nang nyaman itu awal baik sampai ke ujung baik. Itu harapan kita. Mudah-mudahan bertahan jadi orang baik. Amun Fudail bin Iyad dahulu kada baik. Wah ini baik. Di akhir-akhir jadi baik. Ada juga contoh orang awalnya baik, tapi akhirnya kada baik. Nah kayak iblis. Iblis kan awalnya baik kan? Iblis. Setan. Iblis. Azazil. Diriwayatkan iblis ahli ibadah. Cuman karena satu kesalahan, karena kada beradab lawan Tuhan, disuruh sujud kada mau. Akhirnya jadi manusia jadi makhluk yang terkutuk. Awalnya ahli ibadah, guru dari para malaikat. Alhamdulillah kan, kada tahulah kita nasib. Ini Imam Fudail bin Iyad, beliau adalah perampok. Di sini diriwayatakan kana yata'u tariq 'alan nas, beliau merampok orang lain. Siapa jenang lalu di daerah situ dirampok sidin. Wa kana dzat lailatin wada'a ra'sahu bi hajri gulamih. Dulu suatu ketika Fudail bin Iyad barabah di asuhan anak buah Sidin. Sidin ini anak buahnya banyak. Biasalah barabah di asuhan anak buah Sidin. Lagi menghadang mangsa, menghadang target. Tiba-tiba lalulah rombongan dagang, kafilah. Kafilah ini rombongan dagang yang hendak lewat di daerah situ. Ya sambil dibayangkan. Nah. Ketika rombongan itu parak, waktu rombongan itu udah parak lawan Fudail, mereka berhenti, berdiam melok. Ujar buhannya, tahulah buhanmu, Fudail ada di sini. Tok ada jauh di muka situ tuh, di Gunung Sabuk. Saya tahu Gunung Sabuk. Bila wani lalu malam haran, tahu Gunung Sabuk. Tahu mah ini nah dulu. Kadang takutan hantu, kadang malah sesama hantu lalu kada bapak perampok. Ini nang kacaunya. Maka orang dagang nih, jalannya jalan situ. Sudah parak, ujar rombongan tadi, tahulah buanmu. Di sana ada Fudail lawan kekawanannya. Nah, yuk, apa kita lalu di situ? Taruskah bebulik ke kita? Sama kita tuh kayak kira-kira nang dibawa barang dagangan. Niat hendak berdagang. Tapi ngaran bapang wilayah orang. Lalu ujar rombongan tadi, ujar rombongan ini ada nang berucap 3 orang, bertiga nang bapander, ujar nang bertiga, kita panah, siapakan panah. Aina kita panahi Fudail itu lawan anak buahnya. Bilanya kana buahnya kalah,
Terus kita bila luput berarti bebulik kita. Kalau ditarusakan, amal ditarusakan gini bisa retak syukur kada dibunuhnya. Jadi pilihannya dua, siap pakai senjata khususnya panah, karena kita panahi dari jauh. Bila panah kita tuh mengenai, karena artinya lumpuh bukannya, kawan dipukul mundur, maju kita, terus. Bila ada, bebulik. Ada cara lain lagi sudah. Ya sudah. Akhirnya bersiap-siap. Memang bertiga itu lawan anak panah. Disiapkanlah panah. Lalu apa ujar bukannya? Kita panah yang saya kong apa ke dahulu. Farama ahaduhum wa qara'a qawlahu ta'ala. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Salah seorang dari mereka yang bertiga itu maju memanah Fudail dan kawanannya, terutama Fudailnya yang dipanah. Among ketuanya lumpuh kan anak buahnya nyaman aja. Akhirnya Fudail dipanah oleh seseorang. Salah satu dari yang bertiga itu. Seraya mereka mengatakan firman Allah. Jadi waktu memanah itu orang ini berbacaan. Pas anak memanah itu nah berbacaan. Itu bacaannya itu ada. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Enggak situ aja bacaannya. Tulisannya enggak situnya tuh. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Alam ya'ni, apakah tidak datang lil ladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, kapan lagi, apabila lagi, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, apabila lagi hendak khusyuk nyembah Allah. Sampai apabila maksudnya. Jadi ayat ini singgungan gasan Fudail. Oh Fudail, naka ini hanya kagawianmu. Alam ya'ni lil ladzina amanu, sampai apabila mahadang apa? Mahadang pensiun hanya beribadah. Mahadang tuha hanya beramal. Maksudnya kayak itu sindiran. Fudail ini Islam. Orangnya puasa bila siang, malam menahajud tapi gawiannya merampok. Kan aneh kan? Itulah hamba Allah. Ada nangka itu. Jadi nama manah ini harap juga salahnya lah. Pembacaan. Memang kita kan panah warai. Udah tahu wae. Nah ini pembacaan. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Imbah dibacakan ayatnya itu, lalu Fudail takut ciak. Fudailnya. Fasaha Fudail sayhatan wa kharra maghsyan alaih. Fudail takut ciak sampai pingsan. Qadana al-ghulam annahu asaba sahmun faja'ala al-ghulam yatlubu jasadah falamma afaqa asabani sahmullah. Lalu anak buah Fudail ini menyangka, nah bos kita kena panah. Mati sakosidin nih. Ada mati kada pingsan. Imah dicek sekalinya, kadada panahnya kena awak, kadada kena jasad Fudail tuh kadada lalu panah tuh kemana panahnya. Tapi kenapa maka pingsan? Apa ujar Fudail? Qad asabani sahmullah. Aku sudah kena panah, tapi panahnya ini panah Allah. Panahnya panah Allah. Maksudnya aku ini kada kena panah nang ampun buhan yang itu. Allah nang memanah aku. Maksudnya apa? Bergetar hati Fudail, sedih Fudail mengingat apa nang sudah dilakukannya hari ini dari dulu sampai wahini. Maka sampai terbayang-bayang berapa banyak dosa yang sudah digawi. Sampai ini bujur-bujur teguran dari Allah sampai pingsan malah. Mulai dah beliau Fudail ini mulai sadar waktu itu. Ini aku ini karena panah Allah. Waramathani sahman wa qara qawlahu ta'ala. Kemudian orang yang kedua kembali memanah.
Aku pulang jangan sekong memanah. Ini kan bertiga tadi. Sebelum memanah, beliau membaca firman Tuhan, ayat suci Al-Quran, potongan ayat, fafirru ilallah, inni lakum minhu nadhirum mubin. Fafirru ilallah, inni lakum minhu nadhirum mubin. Fafirru ilallah, bersegeralah kau menuju Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Aku hanya memperingatkan, sampai kebila kamu saya ini. Fafirru, capati muka, maksudnya tuntii Allah. Tang belum masih ada umur, tang belum masih sehat, tang belum kawa beribadah, tang belum ada waktu. Apabila lagi tuntii Allah, berbulik capati Allah masih sayang beri umur masih. Singgungan juga ini kesan Fudail. Apa yang terjadi? Fasaha Fudailu sayhatan asyadda minal ula. Baku ciak pulang Fudail. Nyaring pada nang pamulaan tadi sekalinya. Anak buahnya pun menyangka ini Fudail karena panah nih. Sekalinya kada. Sama kayak kasus yang pertama tadi. Ujar Fudail qad asabani sahmullah. Aku kena panah Allah. Bukan panah bukannya itu. Maju lagi seko. Sampai nang giliran nang ketiga, wa qara'a qaulahu ta'ala, nang memanah ini membaca firman Allah, wa anibu ila rabbikum waslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzab tsumma la tunsarun. Mau dibacanya itu lalu dipanahkannya. Bekuciak pulang Fudail. Sama kasusnya kayak yang pertama, yang kedua, dan nang ketiga. Sampai nang ketiga ini faqala lighulami. Fudail berkata. Fudail berpadah lawan anak buahnya. Irji'u kullukum. Bukan mau belikan lah. Bukan mau belikannya dah. Fa inni nadimun. Aku sudah menyesal. Alama farrattu, atas apa yang sudah aku lakukan selama ini. Ibarat bahasa kita tuh, ujar Fudail, aku ini kan bos buhanmu kan, sudah buhanmu belikan sana beratan, jangan meringi aku lagi, terserah buhanmu hendak apa, pokoknya aku udah nyesal, aku hendak taubat, aku ampih nang kayak ini gawean, buhanmu belikan sana, terserah hendak kemanaan, jauhan. Ngaran Fudail ini kepalanya, lalu anak buahnya tahambur kemana-mana. Ampihan, nyerah dah kepala perampoknya. Laqad dakhala fi qalbi khawfahu wa taraktu ma kuntu fihi. Aku sudah sangat merasa takut. Hatiku dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah. Musia mati. Apabila lagi aku hendak bertobat. Akhirnya watawajjaha nahwa Makkah. Sidin imbah bertobat tadi berjalan menuju kota Makkah hatta balagha biqurbin min Nahrawan. Sebelum sampai Makkah, beliau tiba di suatu daerah nang bengaran Nahrawan. Setelah sampai di situ, beliau dijemput oleh anak buah Khalifah Harun ar-Rasyid. Belum lagi sampai Makkah. Harun ar-Rasyid ini kan di Baghdad. Masih di Baghdad, di Irak. Jadi waktu di situ dicegat, dijemput oleh anak buahnya Khalifah Harun ar-Rasyid. Lalu ujar anak buah, sesungguhnya Khalifah Harun ar-Rasyid memanggilmu. Lalu dihadapakanlah. Ditamuakan, faqala, ujar Khalifah Harun ar-Rasyid, wahai Fudail, sesungguhnya aku tadi malam tadi aku bermimpi, wahai Fudail.
Aku mendengar ada suara, suara itu nyaring benar dan jelas aku mendengar suara itu. Apa ujar suara? Sesungguhnya Fudail bin Iyad, dia sudah menjadi hamba Allah yang sangat takut kepada Allah. Dan dia memilih kehidupan untuk berkhidmat kepada Allah. Dan meninggalkan pekerjaan-pekerjaannya yang hina. Maka ketika engkau menemukan orang yang bernama Fudail, maka ambil, jemput, dan cintai. Itu Harun ar-Rasyid bermimpi nangka itu. Makanya ujar Salipah, mbah aku bangun, ukiau anak buahku, usuruh cari orang nang bengaran Fudail bin Iyad. Karena berdasarkan mimpiku, aku mendengar suara bahwa Fudail sekarang bahasanya udah tobat, sudah jadi hamba Allah yang baik. Bila bertemuan, ambili dan cintai. Disuruh mencintai. Lalu Fudail takut ciak pulang, mendengar itu. Dimimpiakan orang. Waqala, Fudail berkata, seraya beliau munajat, Ilahi, wahai Tuhanku, bikaromika wa kibriyai, dengan berkat kemuliaan dan berkat kasih sayangmu ya Allah, tuhibbu abdan mudniban, begitu besar cintamu kepadaku ya Allah, seorang hamba yang penuh dosa, seorang hamba yang punya masa lalu kada baik lalu-lalu, dan seorang hamba yang telah meninggalkanmu ya Allah semenjak 40 tahun yang lalu. 40 tahun pada sebuah lagi karena lawan Tuhan. 40 tahun bermaksiat aja gawian. 40 tahun meninggalkan Allah, kada memperdulikan perintah Allah. 40 tahun kada mau taat lawan Tuhan. 40 tahun tuh maksiat nali gawe, tapi Allah masih sangat sayang lawan hambanya. Kayak inikah ya Allah pian lawan Allah, minta ampun, minta maaf, dan beliau taubat. Lalu sampai beliau di Mekah, beliau belajar dan belajar. Di antaranya di Baghdad beliau belajar dengan Imam Ahmad bin Hanbal, yang diakui oleh Imam Ahmad bin Hanbal Fudail adalah manusia terkhusyuk di zamannya, sampai bahkan beliau menjadi seorang penasehat Khalifah Harun ar-Rasyid. Dan Fudail bin Iyad ini dimakamkan di Makkah dan kuburannya diziarahi orang. Ini kebaikan yang diterima oleh Fudail ini berkat bacaan ayat-ayat yang dibaca oleh orang-orang dagang tadi. Jadi nang dagang ini rupanya bubuhan santri, pokoknya tahu Quran, nyinggung Fudail dengan ayat suci Al-Quran. Jadi kebaikan yang diterima Fudail berkat kebaikan orang lain. Dulu kami belajaran ini, guru memadahi ayat ini sidin bisa dibaca, bisa ditiru, bacakan kemanakah, kabetukah, tawakakan ya sidin. Ka orang nan mungkin kita takutani bisa. Atau nang hendak bini mencari bini, nah bacakan bentuk tawakakan, jangan ganal bentuknya, balikinya kena. Kasahal ngajak apakah ditawakakan, niat baik-baik tapi niat baik-baik, mudahan ke orang cinta. Kalau orang sebejat Fudail aja sadar, orang sebejat Fudail aja insaf, apalagi nang di bawah-bawah level itu. Mungkin kita takutan lawan orang, lalu disiasati pakai macam ini. Karena kada menutup kemungkinan kasih sayang Allah nang diberikan kepada Fudail pun akan kita terima. Asal niat baik, niat bagus, niat ikhlas, niat memang untuk kebaikan. Nah, jadi pelajaran ini banyak kalau kita ambil hikmah. Ini insya Allah kita sambung. Ada banyak hikmah kalau kita ambil di kisah ini. Di antaranya
kita kada tahu nasib orang kaina atau kayak apa, jadi jangan merasa harap wah ini siapa tahu orang yang kita anggap remeh di kemudian dia akan jadi orang yang super hebat di mata Allah. Dan juga kita kada tahu bahwa kebaikan yang kita terima mungkin itu sebab orang lain, bukan sebab kita. Inilah kita sambung, mudah-mudahan umur panjang pada tahan dalam ketaatan, kesehatan, keafiatan, selalu mendapatkan kebaikan yang terbaik dari Allah, mudah-mudahan selalu dalam keistiqomahan bahwa iman, Islam, dan ihsan sampai mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. La ilaha wa ala kulli niyyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.